Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah farmakoterapi 1, farmakoterapi penyakit saluran pencernaan dan penyakit saluran pernafasan. Pada pagi hari ini kita akan membicarakan mengenai farmakoterapi pada penyakit asma. Farmakoterapi pada penyakit asma ini nanti akan terbagi menjadi dua kali pertemuan, yaitu pertemuan hari ini dan pertemuan berikutnya. Sebelum kita mulai kuliah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, supaya apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat, ada barokahnya, dapat memberikan manfaat bagi nusa bangsa, negara, dan juga agama. Baiklah, berdoa mulai. Selesai. Oke. Sebelum kita mulai, kita lanjutkan dulu. Sebelum kita mulai, marilah kita lihat dulu mengenai outline-nya. Yang pertama adalah pendahuluan mengenai asma itu apa, kemudian epidemiologinya seperti apa, etiologinya seperti apa, patofisiologinya seperti apa, clinical presentation seperti apa, and diagnosis seperti apa. Jadi untuk pertemuan hari ini kita akan sampai ke diagnosa, kemudian pada pertemuan berikutnya kita akan membicarakan mengenai farmakoterapi dan manajemen asma, dilanjut dengan evaluasi terapi seperti apa, evaluasi terapi pada pasien asma. Ya, yang pertama, asma sendiri, ya, kata asma sebenarnya berasal dari bahasa Yunani yang berarti panting. Itu dideskripsikan oleh Hippocrates lebih dari 2000 tahun yang lalu. Nah, Hippocrates itu mendefinisikan asma sendiri, mendefinisikan asma itu sebagai episodic shortness of breath. Jadi Pak Hippocrates dia mendefinisikan asma sebagai suatu nafas yang pendek-pendek yang bersifat episodik. Karena memang asma itu bersifat episodik. Ya. Nah, definisi yang terbaru itu dikemukakan oleh Gina. Gina itu adalah suatu badan, kepanjangannya adalah Gina. Gina sendiri kepanjangan dari Global Initiative for Asthma. Jadi suatu perkumpulan dari seluruh dunia yang membahas mengenai asma. Bentar. Ya, sorry, saya tadi harus membalas WA dari adik saya. Tahun 2015, Gina mendefinisikan asma adalah a heterogeneous disease usually characterized by chronic airway inflammation. Jadi perkumpulan Gina ini mendefinisikan asma itu sebagai suatu penyakit heterogen yang dimana dikarakterisasi dengan inflamasi pada saluran pernafasan. Nah, it's defined by history of the respiratory symptoms such as wheezing, shortness of breath, chest tightness, and cough is vary over the time and in intensity together with variable inflammatory airflow limitation. Jadi definisi yang kuno, definisi yang lama seperti asma itu adalah mengi, kemudian nafasnya pendek-pendek, kemudian sesak pada dada dan juga batuk itu sangat bervariasi dengan adanya sangat bervariasi dengan berjalannya waktu, dan intensitasnya juga sangat berbeda antara orang asma satu dengan yang lain, sehingga Gina itu mendefinisikan sebagai penyakit yang heterogen, ya, di mana dikarakterisasi dengan adanya
inflamasi pada saluran pernafasan. Jadi ada inflamasi atau peradangan itu mulai dari saluran pernafasan, mulai dari tenggorokan sampai ke dalam alveoli di dalam paru-paru seperti itu. Dan juga pada orang yang mengalami asma itu biasanya mengalami limitation expiratory airflow. Jadi terbatasnya aliran udara yang masuk dan keluar masuk dan keluar dari pernafasan dan juga masuk ke dalam paru-paru dan keluar ke paru-paru itu juga menjadi sangat terbatas. Oke. Berikutnya, nah kalau NAEP itu bukan National Asthma Education and Prevention Program, itu NAEP itu suatu badan yang membahas mengenai asma, mengenai edukasi pada asma dan juga pencegahan asma. Asma sendiri didefinisikan sebagai chronic inflammatory disorder of the airway which many cell and cellular element play a role. Jadi persamaannya antara GINA dengan NAEP itu sama-sama terjadi mendefinisikan asma sebagai suatu penyakit di mana terjadinya inflamasi atau peradangan baik terutama pada saluran pernafasan. Ya, kemudian kalau si NAEP ini menambahkan di mana terdapat sel-sel dan elemen-elemen seluler yang juga berperan, karena memang kalau kita lihat secara molekuler itu banyak sekali komponen-komponen dari seluler itu yang berperan serta. Nah, in particular, mast cell, eosinophil, T lymphocyte, makrofag, neutrophil, dan epithel cell itu yang berperan dalam kejadian asma ini. Nah, in susceptible individual, this inflammation cause recurrent episode of wheezing, breathlessness, chest tightness, and coughing. Jadi, pada orang-orang yang mengalami asma, kadang itu biasanya juga disertai dengan recurrent episode of wheezing. Wheezing itu apa? Wheezing itu kondisi di mana seseorang itu saat dia bernafas itu seperti menelan peluit. Jadi kayak ada bunyi ngik ngik gitu. Jadi kalau diperhatikan secara seksama, orang yang mengalami asma pada saat adanya serangan itu biasanya disertai dengan bunyi mengi. Kalau bahasa Indonesia mengi. Mengi itu kayak bunyi ngik ngik gitu, seperti itu. Kemudian breathlessness, jadi kayak kesulitan untuk bernafas. Chest tightness, jadi kayak sesak pada dadanya, dan juga batuk. Tapi kalau batuk itu tidak serta-merta orang-orang yang mengalami asma mengalami batuk juga. Ya, seperti itu. Dan biasanya orang-orang yang asma itu serangannya itu terjadi pada malam hari atau pada pagi hari, setelah pada early morning, pada subuh seperti itu. Biasanya itu berkaitan dengan kondisi banyak sering terjadi seperti itu. Those episodes are usually associated with widespread of variable airflow obstruction that often reversible, either spontaneous or with treatment. Jadi episode sesak nafasnya atau sesaknya itu berhubungan dengan penyempitan aliran udara yang masuk ke dalam paru-paru seperti itu. Yang bahkan dia dapat pulih dengan secara spontan dengan atau tanpanya pengobatan. Tapi biasanya kalau orang-orang yang sudah asma itu kontrolnya yang asmanya, apalagi yang asma persisten, itu biasanya menggunakan obat-obat inhalasi sebagai pertolongan pertama kalau dia mengalami serangan asma. Ya, seperti itu. Nah, kemudian secara epidemiologinya, ya, secara epidemiologinya, ya, secara epidemiologinya diperkirakan 22,9% orang di Amerika Serikat itu memiliki asma, sekitar, kalau di persentasenya sekitar 7,7% dari populasi. Ya. Asma itu kalau di Amerika Serikat itu adalah salah satu penyakit kronis yang sering terjadi pada anak-anak, dan sekitar 6,7 juta anak-anak di Amerika itu mengalami asma. Ya, lumayan besar ya prevalensinya. Kalau di Indonesia, saya belum menemui data berapa prevalensi asma, terutama pada asma pada anak-anak.
Kemudian prevalensinya itu paling tinggi itu pada anak-anak usia 5 sampai dengan 17 tahun. Prevalensi kejadian asma itu sekitar 10%. Jadi yang paling tinggi itu pada anak-anak usia 5 sampai dengan 17 tahun dah. Nah, kemudian asma account for 1.6% of the ambulatory visit care. Jadi asma itu penyakit yang menyebabkan seseorang itu dirawat menjalani rawat jalan di Amerika Serikat itu sekitar 1,6%-nya itu kalau misalkan ada pasien yang dirawat jalan 1,6%-nya itu mesti berkaitan dengan asma. Dan juga ini terkait dengan biayanya juga sekitar 1,6 juta. Ini dalam juta dolar ya, itu berkaitan dengan rupiahnya yang digunakan untuk mengunjungi dokter, dan 1,2 juta 1,2 juta dolar itu berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan untuk perawatan pasien rawat jalannya, sedangkan dan menghasilkan 1,67 juta dolar itu berkaitan dengan perawatan pasien di IGD pada tahun 2006. Mungkin kalau sekarang kalau kalian mencari data-data epidemiologinya itu mungkin sudah sangat berbeda sekali antara tahun 2006 dan tahun 2020. Sekarang kalau mau mencari itu mesti terjadi peningkatan yang angka biaya itu mesti akan meningkat yang secara signifikan seperti itu. Nah, epidemiologinya lagi, resiko asma itu paling besar terjadi pada anak laki-laki dibandingkan dengan anak laki-laki, dan akan menjadi sama pada selama masa puber ya. Habis itu angkanya prevalensinya juga akan menjadi lebih besar pada perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Ini kok menarik sekali ya untuk pada data epidemiologinya. Nanti bisa kita pelajari lebih jauh atau kita cari lebih jauh. Kenapa sih kalau pada anak-anak yang belum mengalami pubertas itu lebih banyak pada laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Tetapi setelah melewati fase pubertas, wanita lebih rentan mengalami asma dibandingkan dengan laki-laki. Kemudian pada kelompok suku Afrika Amerika itu memiliki prevalensi yang cukup tinggi dibandingkan dengan kelompok kulit putih, yaitu sekitar 39% prevalensi pasien mengalami asma dibandingkan dengan orang-orang kulit putih Amerika. Sedangkan berita buruknya lagi ya, penduduk Afrika Amerika Afro Amerika di Amerika sana itu 3 kali lebih sering mengalami asma dibandingkan penduduk kulit putih, dan juga tiga kali lebih resikonya 3 kali lebih besar mengalami kematian dibandingkan dengan kelompok kulit putih. Seperti ini bukan perkara rasis ya, tapi memang mungkin ada kaitannya dengan faktor genetik di mana orang-orang kulit hitam itu lebih cenderung mengalami asma. Ya itu nanti kalau kalian tertarik dengan faktor-faktor masalah-masalah genetiknya, nanti bisa dipelajari lebih jauh. Itu juga menarik kok untuk dibahas seperti itu. Dan kajian-kajian mengenai genetik di Indonesia masih penggunaan farmakogenetik itu masih sangat kurang di Indonesia seperti itu. The estimated direct medical cost of asthma in United States in 2007 was 40.7 billion dolar. Nah, kemudian untuk direct medical cost, nanti kalau kalian belajar mengenai ekonomi kesehatan atau sedikit berbicara mengenai ekonomi, direct medical cost untuk asma di Amerika Serikat sendiri pada tahun 2007 itu menghabiskan untuk 1 tahun ya, dari 2006 sampai dengan 2007 itu menghabiskan biaya sebesar 14 miliar dolar Amerika Serikat, 14 miliar dolar untuk perawatan pasien asma. Coba kalau misalkan dirupiahkan berapa miliar atau bahkan berapa triliun yang dikeluarkan untuk perawatan asma.
Seperti itu ada direct medical cost. Ada lagi nanti kalau kalian belajar mengenai ekonomi, itu ada indirect medical cost, intangible cost dan lain sebagainya. Itu sangat menarik sekali untuk dibahas. Nah, and societal burden of asthma, both a direct expenditure and the lost productivity and death in United States was $5 billion. Jadi societal burden itu adalah efek sosial kalau dari asma. Misalkan orangnya menjadi tidak bisa masuk, kehilangan produktivitas, kehilangan gaji, bahkan kematian. Itu kalau di Amerika Serikat sampai dihitung berapa sih kerugian yang terjadi akibat asma ini. Di Amerika Serikat sendiri societal burden of asma itu sekitar $5 miliar. Besar ya. Jadi memang asma itu penyakit yang boleh dibilang dalam tanda kutip umum terjadi, tapi juga memang biaya yang dikeluarkan untuk perawatannya relatif lebih besar seperti itu. Ya. Kemudian with the most patient being diagnosed by 5 years of age and up to 50% children having symptom by 2 years. Symptom by 2 year age. Jadi kebanyakan pasien itu didiagnosa pada usia 5 tahun up dan sampai 50% anak-anak itu memiliki gejala selama 2 tahun. Nah, sekitar 30 sampai dengan 70% anak-anak dengan asma itu akan improve atau akan meningkat kondisinya dan menjadi symptom free by early adulthood. Jadi antara 30 sampai dengan 70% pasien anak-anak yang dia itu didiagnosa asma itu akan menjadi bebas gejala. Ya, akan menjadi bebas gejala asma pada awal-awal masa kedewasaannya. Ya, akan tetapi 30 sampai 40% pasien itu akan mengalami persisten. Jadi gejalanya masih ada gejala asma sampai dia dewasa. Berkembang sampai dia dewasa itu akan memiliki kondisi yang persisten, di mana dia masih mengalami gejala-gejala asma, dan bahkan 20% dan kurangnya itu bahkan berkembang atau berkembang menjadi jauh lebih buruk kondisinya dibandingkan di saat dia berada pada fase pada masa anak-anak. Seperti itu. As with prevalence of morbidity and mortality for acute exacerbation of asthma has been decreasing over the past 10 years with 3,565 deaths reported in 2007 despite the relatively of number asthma of death 80-90% unpreventable. Jadi seiring berjalannya waktu, asma itu prevalensi mortalitas, morbiditas pada akut eksaserbasi itu menjadi berkurang, terutama pada 10 tahun terakhir. Kalau dihitungnya pada tahun 2007 itu sampai dengan 1997 sampai dengan 2007 itu sudah menurun angkanya. Tapi ini saya masih belum menemukan data yang terbaru bagaimana prevalensi morbidity dan mortality pada eksaserbasi asma. Dan juga semakin berkurang angka prevalensinya, dan juga kejadian asma itu sekarang sudah bisa dicegah eksaserbasinya, ya maksudnya dalam hari ini adalah eksaserbasinya bisa dicegah dengan penggunaan obat-obatan. Ya, mungkin kalian akan masih asing dengan istilah eksaserbasi. Eksaserbasi itu adalah keadaan di mana terjadinya serangan asma. Jadi pada saat dia memang memiliki asma, tetapi pada saat eksaserbasi itu dia kondisi di mana itu namanya eksaserbasi. Itu namanya serangan asma atau eksaserbasi. Nah, ini most death from asthma occur outside the hospital and the death is rare after hospitalization. Jadi kematian yang terjadi akibat asma di Amerika Serikat itu cenderung terjadi di luar rumah sakit. Mungkin dia telat mendapatkan perawatan medis, atau dia belum mencapai rumah sakit sehingga sudah mengalami kematian seperti itu. Itu yang terjadi di Amerika. Dan juga kematian akibat asma sendiri, yang ada kematian akibat asma yang terjadi di rumah sakit setelah pasien masuk rumah sakit itu di Amerika Serikat sangat jarang sekali. Angka kejadiannya sangat jarang sekali seperti itu. Nah,
Kemudian berikutnya, nah, epidemiology study strongly support the concept of genetic predisposition plus environmental interaction to the development of asthma, yet the picture remains complex and incomplete. Jadi berdasarkan studi-studi epidemiologi itu menunjukkan bahwa terdapat hubungan strongly support the concept of genetic predisposition and plus environmental. Jadi terdapat kondisi genetik dan juga ditambah dengan kondisi lingkungan yang menyebabkan seseorang tersebut, interaksi antara genetik, antara faktor genetik dengan faktor lingkungan itu menyebabkan seseorang mengalami asma. Jadi kalau kalian pernah mendengar istilahnya, kalau ada orang tuanya memiliki asma, kemungkinan anaknya memiliki juga mengalami asma. Itu adalah faktor predisposisi. Ditambah juga dengan faktor lingkungan, dengan semakin banyaknya polusi, semakin banyak zat-zat yang berbahaya, kemudian juga banyaknya aerosol yang bertebaran di udara. Itulah yang faktor-faktor yang menyebabkan yang diduga menjadi faktor penyebab kejadian asma. Akan tetapi gambaran tersebut masih belum terdokumentasikan secara jelas dan secara kompleks, secara komplit. Masih parsial seperti itu. Nah, genetic factor count for 60 to 80% of the susceptibility. Jadi faktor genetik itu menyumbang angka 60 sampai dengan 80% kejadian asma. Jadi kalau misalkan orang tuanya itu memiliki asma, 60 sampai dengan 80% kemungkinan anak yang dilahirkan itu memiliki asma. Apalagi kalau dua-duanya memiliki asma, baik bapak maupun ibunya, anaknya juga kemungkinan jauh lebih besar mengalami kejadian asma seperti itu. Dan juga faktor-faktor lingkungan itu berkaitan dengan perkembangan asma, termasuk status sosioekonomi, ukuran keluarga, exposure to second hand tobacco smoke in infancy and in utero, allergen exposure, urbanization, respiratory syncytial virus infection, and decrease of exposure of common childhood infectious agent. Maksudnya seperti apa? Saya jelaskan di sini adalah faktor-faktor risiko, faktor-faktor lingkungan yang menjadi faktor risiko kejadian asma itu salah satu diantaranya adalah faktor sosioekonomi. Ya, orang-orang dengan faktor sosioekonomi menengah ke bawah itu dalam tanda kutip kalau berdasarkan hasil penelitian itu cenderung mengalami asma dibandingkan dengan orang-orang yang menengah ke atas. Faktor ekonomi ya. Kemudian juga ukuran keluarga, semakin besar ukuran keluarganya juga semakin besar kemungkinan seseorang mengalami asma. Kemudian exposure to second hand tobacco smoke in infancy and in utero. Maksudnya apa? Paparan asap rokok pada anak-anak. Second hand smoke. Jadi kalau second hand itu orang yang dia tidak merokok tapi dia menerima paparan dari asapnya. Misalkan pasangan suami istri, si bapak ini merokok, tetapi kan si ibunya ini kalau tidak merokok itu adalah second hand smoker atau second hand perokok pasif istilahnya. Kalau bahasa Indonesianya adalah perokok pasif. Nah, anaknya juga kalau misalkan bapaknya merokok, anaknya ini juga bisa dikatakan sebagai second hand smoker atau perokok pasif. Nah, anaknya ini kalau merupakan perokok pasif itu juga rentan mengalami kejadian asma. Selain itu juga kalau ibunya ini hamil, ya, dengan adanya paparan rokok dari suaminya ini itu juga meningkatkan resiko kejadian asma pada anak yang akan dilahirkan ini. Seperti itu. Kemudian adanya alergen. Kalau alergen ini memang sangat sulit untuk diprediksi. Misalkan dia ternyata memiliki alergi terhadap yang paling gampang itu adalah misalkan dia memiliki alergi terhadap debu. Dengan adanya debu di sekitarnya, dia memiliki resiko untuk mengalami asma. Itu adalah allergen exposure. Kemudian urbanisasi, perpindahan penduduk dari desa ke kota, respiratory
syncytial virus infection, adanya infeksi virus, kemudian juga paparan pada agen-agen infeksius pada saat dia anak-anak, itu juga merupakan faktor-faktor lingkungan yang menyebabkan seseorang tersebut dapat mengalami kejadian asma. Seperti itu. Nah, kemudian next. Ini adalah zat-zat yang dimana dia agent atau keadaan yang dapat memicu kejadian asma. Kalau misalkan respiratory, syncytial virus, rhinovirus, influenza, parainfluenza, mycoplasma pneumoniae, chlamydia. Kalau adanya infeksi-infeksi bakteri-bakteri ini dapat memicu kejadian asma. Kemudian adanya alergen, airborne pollens, grass, tree, wheat. Jadi misalkan kalau ada serbuk sari, kalau di luar negeri kan ada serbuk sari pada saat musim semi, ya, itu kan tumbuhan mengeluarkan serbuk sarinya. Nah, serbuk sari inilah yang memicu kejadian asma. Di luar negeri cukup banyak ini kejadiannya. Kalau di Indonesia saya belum pernah membaca kejadian belum pernah. Ya mungkin ada, tapi itu mungkin tidak terlaporkan seperti itu. Kemudian house dust mites, jadi adanya debu-debu dari tengu-tengu. Kemudian animal dander, ya, animal dander dari bulu-bulu binatang. Itu kan juga dapat memicu kejadian asma. Misalkan bulu-bulu kucing, bulu-bulu anjing. Kemudian juga kalau di rumah ada tikus, yang kemungkinan ada tikus juga bisa menyebabkan kejadian memicu kejadian asma. Kemudian adanya kecoa dan juga spora-spora dari jamur. Kalau dari lingkungan itu sudah dijelaskan tadi bahwa eksaserbasi asma itu paling banyak terjadi pada malam hari atau pada early morning, pada subuh. Itu paling banyak, itu berkaitan dengan udara dingin ini. Udara dingin, adanya kabut, kemudian adanya ozon, keadaan sulfur dioksida, nitrogen dioksida, tobacco smoke, and wood smoke. Jadi adanya asap-asap itu juga dapat memicu kejadian asma. Kemudian keadaan emosi dalam arti kata bukan marah ya, tapi keadaan emosi di mana seseorang yang mengalami anxiety atau kecemasan yang berlebih itu juga dapat memicu kejadian asma. Misalkan seseorang tersebut mau melaksanakan ujian, ternyata ujian skripsi lah yang paling gampang ya. Misalkan dia mau ujian skripsi, kemudian pengujinya galak, itu kan dia menjadi cemas kan. Dengan adanya kecemasan yang berlebih itu juga dapat memicu kejadian atau dapat memicu eksaserbasi asma tersebut. Kemudian stres. Misalkan ada ujian, besok ujian tapi belum punya bahan, ya kan, belum belajar, stres kan. Nah, itu juga dapat memicu kejadian asma. Atau juga adanya ketawa yang berlebih. Misalkan habis ketemu sama teman-teman lama, ngobrolin masalah cerita-cerita zaman dulu, kemudian kan tertawa terbahak-bahak. Kalau sampai tertawa terbahak-bahak juga dapat memicu kejadian asma. Kemudian exercise atau olahraga yang berlebihan juga harus hati-hati, karena olahraga yang berlebihan itu juga dapat memicu kejadian asma. Selain itu juga ada obat-obat yang dapat memicu kejadian asma. Yang cukup sering itu adalah obat-obat golongan NSAID. Karena kalau saya masih ingat dulu zaman kuliah itu dijelaskan kalau dari jalur sikloksigenasenya itu dihambat, maka dia prostaglandin itu akan lari melalui jalur leukotrien. Nah, leukotrien inilah yang dapat memicu kejadian asma. Nah, itu harus hati-hati. Golongan NSAID, aspirin dan kawan-kawannya. Kemudian obat-obat golongan sulfat. Golongan sulfat seperti misalkan sulfamethoxazole, cotrimoxazole. Cotrimoxazole itu adalah gabungan dari trimetoprim sama sulfamethoxazole, sulfadiazin dan kawan-kawannya. Itu juga dapat memicu kejadian asma. Kemudian benzalkonium chloride. Benzalkonium chloride itu adalah suatu antiseptik lokal yang biasa digunakan untuk tenggorokan.
Kemudian juga non-selective beta blocker. Beta blocker yang menghambat beta 1 dan beta 2 itu juga rentan menyebabkan seseorang mengalami eksaserbasi jika digunakan. Kemudian juga ada lagi occupational stimuli, itu nanti bisa dibaca sendiri. Occupational stimuli seperti misalkan tepung, kemudian makan makanan pedas, kemudian chemical worker, ini nanti bisa dibaca sendiri, bisa dibaca sendiri lah ya. Kemudian berikutnya, kok nggak mau jalan? Oke. Berikutnya asma, patogenesisnya atau perjalanan penyakitnya. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa dari asma itu terdiri dari 2 faktor penyebab, yaitu faktor lingkungan dan faktor genetik. Nah, faktor genetik itu terjadi karena adanya mutasi gen HLA. Ya, adanya mutasi gen HLA itu akan menyebabkan defek pada epitel saluran pada epitel bronkial airway. Jadi kalau adanya mutasi genetik pada HLA itu akan menyebabkan kerusakan atau defek pada sel epitel yang ada di saluran pernafasan. Yang kedua adalah faktor lingkungan yang sudah saya sebutkan tadi di atas, misalkan excess hygiene, viewer sibling, antibiotik dan kawan-kawannya, misalkan ada debu dan kawan-kawannya, itu kalau sudah bersatu dia akan menyebabkan atopi. Ya, atopi, predisposition to allergic itu hypersensitivity in airway. Nah, kemudian kalau sudah terjadi atopi, maka akan terjadi sensitized T helper cell. Helper T cell sama saja. Jadi akan mensensitasi sel T helper itu akan menjadi sensitif. Ya. Sel T helper itu menjadi sensitif yang akhirnya akan menstimulasi sel beta yang pada akhirnya akan memproduksi imunoglobulin E. Nah, kalau imunoglobulin E tadi sudah terbentuk, ya, maka imunoglobulin E itu akan berikatan atau menduduki reseptornya yang ada di permukaan sel MAS. MAST ya, bukan MAS. Ya, bukan Mas Dadang atau Mas Karyo, tapi sel MAS, MAST. Nah, kalau imunoglobulin E tadi sudah menduduki reseptor yang ada di permukaan sel MAS tadi, maka itu akan menyebabkan second exposure to trigger. Sel MAS tadi akan pecah. Ya, sel MAS akan pecah yang pada akhirnya dia akan menimbulkan paparan kedua. Trigger akan memicu second exposure of trigger. Yang pertama adalah early response, respon awal. Nah, alergen itu akan membentuk ikatan silang dengan imunoglobulin E pada sel MAS. Nah, sel MAS tersebut akhirnya akan pecah. Kalau kalian nanti googling sel MAS tersebut akan pecah. Nah, kalau sel MAS itu pecah, maka dia akan melepaskan mediator-mediator inflamasi. Di antaranya adalah histamin, leukotrien, dan mediator-mediator inflamasi yang lainnya. Nah, kalau histamin ini dilepaskan, histamin, leukotrien, dan mediator-mediator inflamasi lainnya dilepaskan, maka akan menyebabkan kejadian vasodilatasi. Pembuluh darah menjadi lebih besar, tapi dia akan berisi cairan-cairan sehingga menyebabkan edema, penumpukan cairan di paru-paru. Nah, kemudian terjadinya hiperplasia sel goblet. Nah, kalau terjadinya hiperplasia sel goblet itu akan menyebabkan terjadinya menyebabkan peningkatan sekresi dari mukus. Ya. Yang terakhir, dengan dilepaskannya mediator-mediator inflamasi itu akan menyebabkan bronchial smooth muscle contraction. Jadi saluran nafas itu menjadi kontraksi, menjadi menyempit.
menjadi menyempit. Misalkan ini anggaplah saluran nafasnya sebesar ini pertama. Kemudian kalau mediator-mediator inflamasinya tersebut dilepaskan, maka dia akan mengkerut. Saluran nafasnya itu menjadi mengkerut. Ya, kalau saluran nafasnya ini mengkerut, ditambah juga dengan adanya edema di paru-paru, ditambah dengan mukus, apa nggak kesulitan udara untuk masuk? Ya kan? Nah, itulah di situ adalah early response-nya. Jadi dengan adanya vasodilatasi, cairan itu akan masuk ke paru-paru, terjadi edema. Yang kedua, terjadi peningkatan produksi mukus. Yang ketiga adalah bronkokonstriksi. Jalannya sudah sempit, jalan nafasnya sudah sempit, ya, dengan adanya kontraksi, ditambah ada kecelakaan lalu lintas, ditambah banjir. Bagaimana udara bisa lewat? Ya kan? Anggaplah kalau saluran nafas seperti itu sebagai suatu jalan. Sudah ada jalannya sempit, ada banjir, ada kecelakaan lalu lintas. Ya gimana udara bisa masuk? Ya terbatas. Aliran udara yang masuk ke paru-paru menjadi terbatas. Nah, ketiga hal ini itulah yang menyebabkan airway obstruction atau penyempitan saluran pernafasan yang akhirnya menyebabkan asma. Nah, itu tadi yang early response. Kalau yang delay response itu akan mengakibatkan sel mas dan sel T helper itu melepaskan suatu senyawa yang namanya sitokin. Nah, sitokin ini dia akan menginduksi pematangan dari WBC, white blood cell seperti eosinofil. Ya. Jadi sitokin tadi dilepaskan oleh tubuh, dilepaskan oleh sel T helper dan juga sel mas itu akan mematangkan sel-sel darah putih. Sel-sel darah putih diantaranya adalah eosinofil. Nah, kalau eosinofilnya tadi sudah matang, maka dia akan bermigrasi, akan pindah ke saluran pernafasan. Kalau dia pindah ke saluran pernafasan, dia akan menyebabkan bronchiole constriction. Jadi dia akan menyebabkan konstriksi dari bronchiolus. Kalau dia eosinofil itu pindah ke mata, dia menyebabkan konjungtivitis, dan juga kalau dia pindah ke ke hidung, dia menyebabkan rinitis. Nah, kalau misalkan bronchiole constriction itu dia yang berperan dalam menyebabkan asma. Tetapi kalau orang-orang yang mengalami paparan akibat misalkan karena debu, karena serbuk sari, itu juga biasanya kalau orang asma itu dia matanya menjadi merah seperti konjungtivitis. Dan juga dia biasanya hidungnya meler terus. Itu adalah suatu respon alergi sebenarnya. Nah, ini adalah patogenesis dari asmanya. Patogenesis dari asma. Ya. Berikutnya itu kalau yang dari patogenesisnya, patofisiologinya ini. The major characterization of asthma is include a variable degree of airflow obstruction related by bronchospasm, edema, and hypersecretion. Hypersecretion dari mukus, NBHR, and airway inflammation. Nah, inhaled allergen cause early phase of allergic reaction characterized by immunoglobulin A antibody. Nah, tadi sudah dijelaskan. Dengan masuknya alergen, misalkan ada serbuk sari, kemudian fragmen dari bulu binatang masuk, itu akan menstimulasi reaksi alergi yang diperantarai oleh immunoglobulin E. Nah, kemudian ada early response, atau kalau yang di sini disebut sebagai rapid activation of airway mast cell and macrophage, which release pro-inflammatory mediator atau mediator inflamasi seperti histamin, eikosanoid, kemudian eikosanoid, kemudian juga leukotrien dan kawan-kawannya. Nah, dengan dilepaskannya mediator proinflamasi tadi,
itu akan menyebabkan vasodilatasi pembuluh darah. Pembuluh darahnya itu menjadi lebih besar. Tapi pembuluh darahnya menjadi lebih besar itu akan berisi cairan-cairan. Pembuluh darah itu akan berisi cairan. Pembuluh darah akan berisi cairan, itu akan pindah ke luar pembuluh darahnya tersebut, dan juga akan menyebabkan produksi mukus. Dan pada akhirnya juga terjadi vasokonstriksi pada bukan vasokonstriksi ya, tapi bronkokonstriksi pada saluran pernafasan, bronkokonstriksi. Nah, dengan adanya kondisi-kondisi tersebut, itu juga akan akan membatasi udara yang masuk dan keluar ke paru-paru seperti itu. Kemudian ada plasma protein leakage induce thickness and engorge. Kemudian edematous airway wall and narrowing the airway lumen with a reduced mucus clearance. Nah, itu ditambah juga dengan adanya protein plasma yang bocor, itu akan semakin menyebabkan lendir atau mukus yang dihasilkan itu semakin pekat. Nah, kalau mukus yang dihasilkan semakin pekat, maka akan kesulitan untuk dikeluarkan dari saluran pernafasan itu. Nah, ini ada gambar. Ini adalah bronkus yang normal dalam keadaan belum terpicu oleh asma, belum terpicu oleh alergen. Dia masih dalam keadaan normal. Ya, dalam keadaan normal. Ini adalah dinding-dindingnya masih oke. Nah, kemudian adanya inflamasi, meradang, dia menjadi lebih besar, menjadi lebih tebal. Seperti itu. Itu menjadi lebih tebal, dindingnya itu menjadi yang kalau kita lihat di sini itu tak gambar aja. Kalau di sini itu ketebalannya segini, maka dia adanya paparan alergen, maka dia akan menjadi lebih tebal. Kemudian tadi dengan adanya aktivasi sel goblet itu akan mengeluarkan mukus, dan juga dengan adanya dengan adanya mediator inflamasi tadi, dia akan dengan adanya leakage protein plasma tadi, dia akan semakin kental. Ini mukus yang dihasilkan akan semakin kental, dan juga narrow airway itu juga akan semakin terbatas. Seperti saya bilang tadi, contohnya adalah kalau saluran nafas orang asma itu sudah jalannya sempit, ya kan? Jalannya sempit, kemudian ada kecelakaan, ditambah juga adanya banjir. Jadi bagaimana udara bisa pindah dari lingkungan dari atmosfer ke dalam paru-paru, ya kan? Logikanya kan seperti itu, logika sederhananya. Sehingga inilah menyebabkan seseorang itu menjadi kesulitan untuk bernafas. Jadi nafasnya itu pendek-pendek. Jadi bagaimana dia berusaha, karena nafasnya di saluran pernafasannya tadi penuh oleh mukus, salurannya juga menyempit, semakin tebal, maka dia berusaha untuk mencari nafas, sehingga dia menjadi seperti ini. Berusaha untuk mendapatkan udara sebanyak mungkin dari atmosfer, seperti itu. Ya, berikutnya ini masih sama. Berikutnya di sini adalah nah, ini adalah pada keadaan jalur normal. Ya, ini adalah smooth muscle, relax smooth muscle, itu tighten smooth muscle. Jadi lebih kontraksi. Jadi ini asthmatic airway, orang memiliki asma tapi belum ada serangan. Nah, ini asthmatic airway attacks. Jadi saat adanya serangan asma atau saat eksaserbasi, seperti itu. Ya, air trap in alveoli. Jadi udara itu akan terperangkap di alveolinya, seperti itu. Jadi, dan juga dia tidak bisa, udara dari atmosfer tidak bisa masuk nih, karena memang jalannya sudah macet, ada banjir, ada juga kecelakaan lalu lintas. Wes, angel pokoknya angel. Seperti itu ya. Kemudian berikutnya, nah, in the late phase inflammatory reaction occur 6 to 9 hours after allergen provocation and involve recruitment of activation eosinophil, T lymphocyte, basophil, neutrophil, and macrophage.
Jadi tadi kan ada saat awal-awal early phase, pada fase awal dia hanya melibatkan imunoglobulin, kemudian hanya melibatkan mediator-mediator inflamasi. Tetapi setelah late phase itu adalah 6 jam setelah serangan atau setelah provokasi atau setelah dia terpapar alergen, itu semakin banyak mediator-mediator yang terlibat. Di antaranya adalah eosinofil, limfosit T, basofil, neutrofil, makrofag. Semakin banyak yang ikut campur. Nah, eosinofil itu adalah salah satu bagian dari sel darah putih. Nah, sel darah putih tadi itu akan bermigrasi menuju saluran pernafasan. Tadi kan kalau kita lihat dengan dilepaskannya apa tadi? Sorry, saya agak lupa. Nah, setelah dilepaskannya sitokin, maka setelah dilepaskannya sitokin, maka sitokin itu akan memacu sel darah putih terutama eosinofil itu untuk matang lebih dini. Ya. Kalau eosinofil yang telah matang itu akan berpindah menuju saluran pernafasan, dan setelah dia berpindah ke saluran pernafasan, dia akan melepaskan mediator-mediator inflamasi. Di antaranya adalah leukotrien, granul protein, sitotoksik mediator, dan sitokin lagi. Melepaskan sitokin lagi dan akan mematangkan eosinofil lagi, seperti itu. Itu terjadinya seperti lingkaran setan. Terus menerus seperti itu. Nah, jika eosinofil itu berpindah ke saluran pernafasan, dia akan menyebabkan bronkokonstriksi. Itu yang penting. Kemudian dengan aktivasi limfosit T itu akan memicu kejadian pelepasan sitokin dari sel T helper 2. T helper 2 yang akan memediasi inflamasi alergik. Itu akan melepaskan mediator-mediator yang lain, seperti contohnya adalah interleukin 4, 5, 13 itu akan dilepaskan dengan bantuan dari sel T helper ini. Nah, sel T helper 1 itu akan memproduksi yang namanya interleukin 2 dan interferon gamma. Nah, interleukin 2 dan interferon gamma itu adalah faktor pertahanan, mekanisme pertahanan. Jadi ada yang penyerangnya nih interleukin 4, 5, 13, tetapi kebalikannya kebalikannya ada sel-sel yang dia itu menjadi suatu pemain bertahan. Pemain bertahan itu adalah interleukin 2 dan interferon gamma. Itu yang berperan terhadap mekanisme pertahanan. Nah, inflamasi akibat reaksi alergi itu terjadi karena imbalance atau ketidakseimbangan antara T helper 1 dan T helper 2. Maksudnya seperti apa? Tadi sudah disebutkan di awal itu, yang kalau T helper 2 itu dirilis dengan adanya aktivasi dari limfosit T, itu semakin banyak penyerangnya. Ya kan? Semakin banyak penyerangnya. Interleukin 4, 5, 13 itu adalah trionya. Nah, sedangkan pertahanannya itu adalah T helper bukan T helper yang berperan sebagai pertahanan itu adalah interleukin 2 dan interferon gamma. Sekarang bayangkan kalau misalkan seperti pertandingan sepak bola yang tim A sama tim B, ya. Tim A itu adalah penyerangnya. Penyerangnya dia menempatkan 3 striker di depan. Ya, menempatkan 3 striker di depan, anggaplah berapa ya? 4-3-3. 4 back, 3 gelandang, dan juga 3 penyerang. Tapi yang tim B ini dia backnya cuma 2. Penyerangnya ada 5 misalkan. Penyerangnya misalkan dia pakai 3-5-2.
pakai apa pertahanan 352, dia lebih banyak di gelandangnya yang tim B ini. Apa enggak bisa memungkinkan kejadian semakin banyak kebobolan karena backnya cuma 2, sedangkan penyerangnya itu ada 3, iya kan? Nah itulah yang menyebabkan seseorang itu mengalami allergic asthmatic inflammation seperti itu. Nah berikutnya, mana tidak mau. Nah degranulasi sel mas itu bertanggung jawab terhadap hasil alergi akan bertanggung jawab terhadap reaksi alergi karena dengan degranulasi atau pecahnya sel mas tadi itu akan melepaskan mediator-mediator inflamasi seperti histamin, eosinofil, neutrofil, faktor kemotaktik, leukotriene C4, D4, E4, prostaglandin, platelet activating factor. Ini adalah yang sel mas tadi kalau sudah pecah, tadi misalkan imunoglobulin tadi menduduki tempatnya di permukaan sel mas. Nah, sel mas ini akan pecah, mengalami degranulasi atau pecah, bahasa sederhananya adalah pecah. Kalau pecah, maka yang keluar itu adalah ini. Alergen mediator-mediator itu yang dikeluarkan adalah ini: histamin, eosinofil, neutrofil, faktor kemotaktik, leukotriene C4, D4, E4, prostaglandin, platelet activating factor, itu semua dikeluarkan. Nah, kalau semua itu dikeluarkan, kita ketahui bahwa histamin itu memiliki kemampuan untuk menginduksi kontraksi otot polos. Ya. Kalau histamin ini dikeluarkan oleh akibat degranulasi sel mas, maka yang terjadi adalah kontraksi otot polos di paru-paru. Ya, kontraksi otot polos di paru-paru. Sehingga terjadi serangan asma. Kemudian juga menyebabkan kejadian bronkospasme atau spasme pada bronkus. Dan juga dengan dikeluarkannya histamin itu berperan penting terhadap mukosa edema. Jadi mukosanya itu menjadi bengkak, dindingnya menjadi lebih tebal. Dan juga mucus secretion karena adanya aktivasi sel goblet tadi. Ya. Jadi histamin itu merupakan salah satu biang keroknya penyebab seseorang itu mengalami asma. Sehingga kalau kalian yang sudah pernah bekerja atau yang mempunyai asma, sering juga mendapatkan obat asma berupa bronkodilator mesti ditambahi dengan golongan antihistamin, baik itu antihistamin generasi pertama maupun antihistamin generasi kedua, seperti itu. Ya, kembali lagi mana tadi? Oh ini. Nah, ada lagi yang namanya jalur 5 lipooksigenase. Jalur lipooksigenase pada produksi asam arakidonat itu bertanggung jawab terhadap produksi sistenil leukotriene. Leukotriene C4 D4 itu akan rilis selama proses inflamasi pada paru-paru dan akan memproduksi atau menyebabkan kejadian bronkospasme, mucus secretion, microvascular permeability, and airway edema. Jadi jalur asam arakidonat itu juga bertanggung jawab terhadap pelepasan leukotriene
C4 D4 yang selama proses inflamasi itu terjadi. Kalau proses pelepasan leukotrien C4 D4 itu terjadi, itu juga menyebabkan kejadian bronkospasme, mucus secretion, microvascular permeability, dan microvascular permeability itu menjadi lebih selektif seperti itu, dan juga menyebabkan airway edema atau edema pada saluran nafas. Nah, bronchial epithelial cell participated in inflammation by releasing eicosanoid, peptidase, matrix protein, cytokine, and nitric oxide. Nah, sel-sel epitel itu juga ikut berpartisipasi. Dia semakin banyak yang berpartisipasi dalam kejadian asma ini. Dia akan melepaskan eicosanoid, peptidase, protein matrix, sitokin, dan juga nitric oxide yang pada akhirnya menghasilkan epithelial seeding in heightened airway responsiveness, alter permeability of airway mucosa. Akhirnya adalah semakin penebalan memberatkan respon dari air saluran nafas itu, yang akan kemudian juga alter permeability of airway mucosa, meningkatkan permeabilitas dari mukosa menjadi permeable sekali. Kemudian depletion of epithelial derived relaxation factor. Jadi ada penurunan faktor-faktor yang faktor-faktor yang merelaksasi saluran merelaksasi epitel seperti itu. Kemudian juga loss of enzyme responsible to degrading inflammatory neuropeptide. Nah, kemudian juga adanya penurunan produksi enzim-enzim yang akan mendegradasi senyawa-senyawa yang bersifat proinflamatori tadi, atau yang menyebabkan kejadian inflamasi tadi, atau mediator-mediator inflamasi. Sehingga kalau neuropeptidanya itu banyak dan tidak segera dimetabolisme, tidak didegradasi, maka akan menyebabkan asma itu akan terus berlanjut. Berikutnya, nah ini adalah gambaran dari inflamasi bronkus. Kalau dilihat, misalkan ini kalau yang di sini adalah ini adalah bronkus. Di sini ini adalah airway modeling. Airway modeling itu apa? Itu adalah mekanisme yang terjadi, mekanisme adaptasi kalau seseorang itu menjadi sering mengalami serangan asma. Adaptasi. Jadi misalkan dindingnya itu menjadi lebih tebal, ya kan? Seperti itu. Jadi kalau orang yang sering mengalami asma yang tidak terkontrol, maka tubuh itu akan semakin melakukan suatu mekanisme untuk remodeling. Remodeling itu memodel kembali istilahnya, dibentuk, ditata ulang. Itu adalah suatu mekanisme adaptasi. Ya sama aja kayak misalkan orang yang pertama badannya ceking, kurus ya, kemudian dia latihan angkat dumbbell, angkat barbel. Lama-lama kalau misalkan dia cuma angkat barbel dengan satu tangan, maka yang akan diremodeling adalah otot-otot yang ada di lengannya ini. Dia akan diremodeling karena sering terpapar atau sering terbiasa kerja berat, sehingga ototnya menjadi lebih besar. Nah, remodeling itu juga terjadi pada saluran pernafasan seperti itu. Ya, ini kalau dilihat itu jadi lebih lapisan-lapisan otot polosnya juga menjadi jauh lebih tebal dibandingkan keadaan normal dan juga pada keadaan inflamasi. Nah, berikutnya acute inflammation. Inhaled allergen challenge model contribute to the most our understanding acute inflammation in asthma. Activation of C cell bearing allergen specific immunoglobulin A initiated in early phase reaction. It's characterized by rapid activation of airway cell, mast cell and macrophage, leading to rapid release of the pro-inflammatory mediator such as histamin, eicosanoid, dan kawan-kawannya. Nah, inflammatory mediator induce microvascular leakage with exudation of plasma in the airway. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa pada keadaan akut, pada saat awal-awal terpapar itu
terjadi ikatan imunoglobulin itu akan dikeluarkan. Imunoglobulin E akan dikeluarkan, menduduki reseptornya, memecah sel emas, kemudian akan melepaskan mediator-mediator inflamasi seperti histamin, eikosanoid dan kawan-kawannya yang akan menyebabkan vasodilatasi, kemudian juga menyebabkan kejadian kontraksi saluran pernafasan dan juga mengeluarkan mengeluarkan sekresi. Kemudian inflammatory mediator induce microvascular leakage with exudation of plasma in the airway. Jadi dengan adanya mediator-mediator inflamasi tersebut itu akan menyebabkan kebocoran mikrovaskular sehingga cairan tersebut yang seharusnya ada di pembuluh darah masuk ke dalam paru-paru seperti itu, yang akhirnya menyebabkan edema paru-paru seperti itu. Plasma exudation may compromise epithelial integration and presence of plasma in the lumen may reduce mucus clearance. Nah, dengan adanya eksudat yang ada di dalam lumen paru-paru itu akan juga menurunkan clearance dari clearance dari sel epitel itu untuk mengeluarkan mukusnya itu berkurang, kemampuan untuk mengeluarkan mukus itu juga semakin berkurang. Plasma protein juga berperan dalam promote the formation of exudate plaques mixed with the mucus and inflammatory epithelial cell together, those contribute in airway obstruction. Jadi protein plasma, kemudian mukus, kemudian inflamatori dan epithelial cell itu berperan serta dalam menyebabkan sumbatan atau sumbatan pada aliran udara seperti itu. Pada fase akhir inflamatori itu biasanya terjadi 6 sampai dengan 8 jam. Itu juga setelah provokasi itu juga akan berkaitan dengan sel T helper 2 dan T helper 1 tidak seimbang, di mana penyerangnya lebih banyak daripada pertahanannya, ya terjadilah asma. Kronik inflamasi pada saat keadaan inflamasi kronis, sel-sel yang in asthma, cell in the airway are involved and become activated include eosinophil, sel emas dan kawan-kawannya. Itu yang pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya inflamasi secara kronis seperti itu. Sel epitel, bronchial epithelial cell participated in mucociliary clearance and removal noxious agent. However, those also enhance inflammation by releasing eicosanoid, peptidase, matrix, cytokine, and nitric oxide. Jadi, sel-sel epitel yang ada di bronkus, itu juga sebenarnya berperan, memiliki fungsi untuk mucociliary clearance. Jadi, kalau ada zat-zat yang masuk ke dalam saluran pernafasan itu biasanya didorong untuk naik. Didorong untuk naik itu adalah respon batuk, memicu respon batuk. Ya, jadi kalau ada zat-zat yang masuk, misalkan adanya mukus, adanya apa, itu adalah memicu suatu respon batuk untuk mengeluarkan zat-zat yang ada di dalam saluran pernafasan untuk keluar. Seperti itu. Nah, epithelial cell can be activated by immunoglobulin A dependent mechanism. Jadi, sel-sel epitel tadi itu dapat diaktifasi dengan adanya imunoglobulin. Mekanisme yang tergantung dari imunoglobulin. Kalau nggak ada imunoglobulin, nggak akan aktif. Seperti itu. Nah, selain itu, sel epitel itu juga dapat diaktifasi dengan adanya virus-virus. Selain virus juga dapat diaktifasi dengan adanya polutan atau histamin. Kalau pada asma yang bersifat fatal, fatal itu bahkan sampai terjadi
peluruhan dari sel-sel epitel. Jadi sel-sel epitel yang ada di saluran pernafasan itu akan luruh atau akan rusak atau longsor istilahnya atau peluruhan. Nah, kalau terjadi peluruhan sel-sel epitel, maka terjadi apa tadi? Setelah asma tadi, kalau misalkan analogi saya adalah sudah jalannya sempit, ada banjir, ada kecelakaan. Kalau sudah adanya asma yang fatal, itu ditambah dengan tanah longsor atau epithelial shedding ini tadi. Kalau sudah itu terjadi, ya sudah asmanya itu bisa berakibat fatal, bisa meninggal pasiennya seperti itu. Nah, chronic inflammation yang namanya eosinofil itu bekerja sebagai sebagai efektor dengan pelepasan senyawa-senyawa proinflamatori seperti sitotoksik, pelepasan mediator proinflamatori, kemudian pelepasan mediator sitotoksik, dan juga melepaskan sitokin. Nah, eosinofil itu akan masuk ke dalam matriks membran, dan kalau dia sudah masuk ke dalam matriks membran itu akan memperpanjang kerja dari interleukin 5 dan granulosit makrofag colony stimulating factor GM-CSF. Nah, kalau sudah diaktifkan interleukin 5 dan GM-CSF ini, eosinofil itu akan melepaskan mediator inflamasi seperti leukotrien, kemudian granul protein. Kalau misalkan leukotrien dan granul protein itu sudah dilepaskan dengan aktivasi dari eosinofil, itu akan menyebabkan kerusakan pada jaringan-jaringan pernafasan, pada jaringan-jaringan saluran pernafasan. Itu akan rusak oleh adanya leukotrien dan granul protein tadi. Berikutnya adalah limfosit. Limfosit itu ada limfosit T. Kalau limfosit T itu kalau dibagi lagi menjadi dua, ada T helper 1 dan T helper 2. Nah, T helper 1 itu adalah tadi sudah saya sebutkan, itu adalah yang berperan sebagai ini adalah yang T helper 1 itu adalah interleukin 2 dan interferon gamma, itu berperan sebagai mekanisme pertahanan tubuh. Mekanisme pertahanan, dia akan menjadi sebagai pemain bertahan. Sedangkan T helper 2 itu berperan sebagai penyerangnya. Dia ada mediated allergic inflammation. Dia sebagai penyerang. Berikutnya adalah sel mas. Degranulasi sel mas itu penting, menjadi sangat penting dengan yang akan memicu respon-respon inflamasi secara cepat. Nah, makanya kenapa sekarang untuk obat-obatan asma ada obat-obat yang berperan untuk menstabilkan sel mas. Nanti di belakang akan ada itu, karena sel mas itu berperan penting terhadap inisiasi secara segera respon yang berkaitan dengan alergi. Nah, makanya sekarang sudah ada stabilator sel mas. Itu adalah salah satu obat yang bisa digunakan untuk asma. Kalau sel masnya tidak pecah, maka tidak akan dikeluarkan mediator inflamasi tadi. Ya. Nah, kalau tidak salah itu namanya belakangnya, kalau tidak salah untuk obat-obat yang sel mass stabilizer itu yang belakangnya Lukas. Ternyata bukannya Lukas itu obat asma golongan yang lain. Kalau untuk sel mass stabilizer itu ada obat obat sel mass stabilizer itu namanya kromolin sama nedokromil. Itu ada dua obat itu yang ada, yang merupakan obat-obat yang berperan sebagai stabilizer sel mass, sehingga sel massnya tidak kalaupun dia berikatan dengan imunoglobulin dia tidak akan pecah. Ya, seperti itu.
Kalau sel emas tadi sudah berikatan dengan imunoglobulin, maka dia akan pecah dan mengeluarkan mediator inflamasi seperti itu tadi. Contohnya ada histamin, eosinofil, neutrofil, kemotaktif faktor, leukotrien, CD4, D4, E4, dan E4, platelet activating factor dan kawan-kawannya. Pokoknya sel emas pecah ngejak bolo-bolo nih. Nah, ada lagi neutrofil. Neutrofil itu patogenesisnya dalam asma itu masih belum jelas. Ya, seperti itu. Neutrofil itu juga menjadi beberapa sumber dari beberapa mediator seperti platelet activating factor, kemudian prostaglandin, tromboksan, leukotrien, tapi masih belum jelas mekanismenya seperti apa. Oh, kembali lagi. Oke, kronik inflamasi itu juga melibatkan fibroblast dan myofibroblast. Fibroblast is found frequently in connective tissue. Jadi ada yang namanya fibroblast. Fibroblast itu dia ditemukan pada jaringan-jaringan ikat pada tubuh manusia. Pada paru-paru manusia, fibroblast itu itu bertindak memiliki peran sebagai aktivasi sel-sel inflamatori seperti dia akan mengaktifasi atau bertindak mengaktifasi interleukin 4 dan interleukin 13. Karena kita ketahui bahwa interleukin 4 dan interleukin 13 itu adalah suatu suatu zat yang dia merupakan proinflamatori. Ada lagi namanya myofibroblast. Myofibroblast itu berkaitan dengan regulasi inflamasi melalui pelepasan sitokin dan tisu remodeling. Myofibroblast perombakan dan penata ulangan remodeling dari jaringan-jaringan itu yang bertindak. Nah, ini adalah diagram diagram yang merepresentasikan hubungan antara inflamatori, kemudian lipid, perform mediator dan kawan-kawannya. Nah, ini dalam minute, hours, and day. Ini ada FeV1 dalam liter. FeV1 adalah force ejection volume. Itu adalah jumlah atau volume udara yang dikeluarkan selama 1 detik. Jumlah udara yang dikeluarkan secara paksa selama 1 detik. Itu adalah FeV1. Kalau orang asma biasanya FeV1-nya turun. Apalagi kalau pada saat serangan, suruh niup aja dia nggak bisa. FeV1-nya dia akan turun, drop. Seperti itu. Itu nanti bisa dibaca sendiri dengan adanya limfosit, eosinofil dan kawan-kawan yang ini tadi. Nanti bisa dibaca sendiri. Nah, patofisiologinya sama saja. Nah, ini ada beberapa faktor yang dapat memicu kejadian asma. Misalkan yang pertama adalah GERD, gastroesophageal reflux disease. Jadi asam lambungnya masuk ke naik ke dalam tenggorokan yang akhirnya dia akan mengiritasi atau masuk ke saluran pernafasan. Kemudian infeksi virus, faktor lingkungan dan okupasi, adanya stres, depresi, psikososial, kemudian adanya faktor-faktor hormonal, adanya sinusitis dan rinitis itu juga akan berkontribusi terhadap kejadian asma. Nah, ini adalah clinical presentationnya. Jadi ada tanda dan gejalanya. Kalau misalkan step 1 itu adalah gejalanya kita bisa melihat adakah dia muncul gejala kurang dari 1 minggu sekali, ataukah dia ada gejala nokturnal, kemudian sesak nafas pada nocturnal symptom itu adalah sesak nafas pada malam hari selama kurang dari 2 bulan. Kemudian adakah kalau dilihat fungsi paru-parunya itu masih dalam kondisi batas normal. Nah, kalau iya, maka dia masuk dalam kondisi intermittent.
maka dia tidak perlu controller, tidak memerlukan obat namanya controller. Ya. Kemudian kalau stage 2 apa namanya? Dia gejalanya lebih dari 1 kali seminggu, kemudian juga ditambah sama gejalanya nocturnal symptom itu kurang dari 1 kali sebulan. Kemudian itu masih dalam batas normal, fungsi parunya dalam batas normal, itu dia masuk mild persistent. Nah, yang parah itu kalau terjadi step 4-nya itu kalau misalkan gejalanya itu sudah muncul harian, kemudian frekuensi nocturnal symptomnya itu lebih sering, dan juga kalau dilihat FEV-nya dengan alat spirometer itu kurang dari 10%. Nah, dia sudah masuk ke sudah masuk ke kondisi severe persistent. Sudah masuk dalam severe persistent seperti itu. Nah, dia nggak perlu controller seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk step 2, kalau mild persistent, ya, itu dia bisa, kalau yang step 1-nya kalau sudah severe nih, memang sudah mendapat kondisi seperti ini, ya harus dapat controller. Tapi kalau dia mild persistent, itu bisa menggunakan golong BDP. BDP itu golongan beclomethasone dipropionat atau golongan steroid inhalasi. Nah, tapi kalau dia sudah moderate persistent, dia pakainya BDP atau beclomethasone dipropionat ditambah dengan LABA. LABA itu adalah long acting beta agonis. Itu untuk kontrolernya. Kalau severe persistent itu sudah harus masuk ke sini. Inhalasi kortikosteroid ditambah dengan LABA atau dengan tambahan-tambahan yang lain, obat-obatan yang lain, seperti itu. Ya, itu adalah clinical presentation-nya. Ini kita ngomongin dulu gejalanya. Clinical step 1, step 2, step 3, step 4, seperti itu. Nah, akut asma. In akut asma, severity of an exacerbation does not depend on classification of patient chronic asthma, because even patient with intermittent asthma can have life-threatening acute exacerbation. Maksudnya apa? Maksudnya di sini adalah pada saat keadaan asma atau pada saat keadaan asma akut atau pada saat serangan asma, tingkat keparahannya itu tidak bisa diklasifikasikan berdasarkan kondisi kronis. Jadi kalau dia punya asma itu ada keadaan akut di dalam keadaan kronis. Nah, sehingga algoritmanya atau terapinya pun juga akan berbeda dibandingkan dengan keadaan akut. Bahkan orang-orang yang memiliki intermittent asma pun, kalau sudah serangan asmanya itu tidak terkontrol dengan baik, itu dapat menyebabkan kematian. Seperti itu. Nah, severity at the time evaluation can be estimated by sign and symptom or presenting PEV or FEV. Jadi tingkat keparahannya pada keadaan akut itu dapat dilihat berdasarkan berdasarkan tanda dan gejalanya. Atau bisa juga kita melihat dari PEF atau FEV-nya. Kalau PEF itu adalah peak expiratory flow, kalau FEV itu adalah forced ejection volume. Ya, PEF itu adalah peak expiratory flow. Jadi berapa banyak
berapa puncak aliran udara yang dikeluarkan, atau kita bisa juga melihat FEV1, berapa volume yang dikeluarkan dalam 1 detik. Nafas dikeluarkan secara paksa, kok menjadi Arab gini, menjadi dikeluarkan volume udara yang dikeluarkan secara paksa dalam 1 detik, itu adalah FEV1. Kalau misalkan mild, PF-nya itu setidaknya 70% ke atas. Kalau moderate itu antara 40 sampai dengan 69, severe itu adalah kurang dari 40%. Nah, kalau severe itu ditambah dengan adanya deep snow, itu yang akan mengganggu pada saat dia berkomunikasi seperti itu. Dan juga pada saat deep snow-nya itu juga akan terjadi pada saat dia istirahat. Nah, yang bahaya adalah kalau life threatening exacerbation. Itu kalau dilihat PEF-nya itu kurang dari 25%. Kalau PEF-nya kurang dari 25%, wes gawat itu. Segera masuk ICU itu biasanya. Atau asma center atau apalah istilahnya. Kalau untuk orang-orang yang yang punya asma dan dia terjadi serangan akut. Kalau PEF-nya kurang dari 25%, wes itu bahaya itu. Segera biasanya masuk ke kalau di IGD datang PF-nya kurang dari 25%, biasanya langsung, kalau nggak masuk ke red zone ya masuk ke asma center kalau salah istilahnya, seperti itu. Nah, berikutnya clinical presentation-nya atau tanda dan gejala klinisnya. Itu ada intermittent kronik asma. Itu kan yang akut. Ini ada yang kronik. Kalau kronik asma itu ada intermittent asma sama persistent asma. Persistent asma itu tergantung dari gejalanya, ada mild, moderate, severe. Nah, ini adalah klasifikasi dari intermittent sama persistent. Jadi kalau intermittent itu gejalanya 2 kali per minggu atau kurang. Sedangkan kalau persisten itu 2 kali per minggu tetapi tidak harian. Kalau persisten moderate itu daily. Kalau severe itu sepanjang hari. Kemudian night time awakening itu kalau intermittent 0. Kalau mild itu 1 sampai dengan 2 kali per bulan. Kalau severe itu lebih dari 1 kali per minggu. Nah, ini kalau SABA use for symptom, kalau saat tadi LABA adalah long acting beta agonis, kalau SABA itu adalah short acting beta agonis. Jadi short acting beta agonis itu biasanya digunakan untuk serangan-serangan asma, biar cepat pulih seperti itu. Ya, ini nanti bisa dibaca sendiri klasifikasinya. Ini berikutnya. Chronic asthma is classic asthma characterized by episodic deep snow associated with wheezing. Jadi kalau chronic asthma itu adalah dikarakterisasi dengan episodic deep snow yang berhubungan dengan wheezing. Jadi sudah ada menginya. Kalau sudah suruh narik nafas mesti ada suara ngik 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 seperti orang kelelekan peluit seperti itu. Nah, gejalanya itu biasanya terkait dengan wheezing, on-auscultating, dry hacking cough. Jadi dia juga batuk tapi batuknya itu batuk kering. Tanda-tanda atau atopi, seperti misalkan allergic rhinitis atau eksema. Nah, asma dapat bervariasi tergantung dari gejala harian kroniknya sampai dengan intermittent symptom. Nah, interval simptomnya itu bisa terjadi antara harian, mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Nah, untuk mendiagnosa itu biasanya digunakan alat berupa spirometer. Spirometer itu menunjukkan reversible airway obstruction with FEV1 and FEC. Jadi melihat perbandingan antara FEV1 dibandingkan dengan FEC. Force expiratory volume in 1 second and force vital capacity. Kalau kurang dari 80%, less than 80%. Nah, itu adalah itu yang bisa digunakan.
Bisa juga kalau asmanya berkaitan dengan alergi, itu bisa dilihat dari apa istilahnya, bisa dilihat dari pemeriksaan laboratoriumnya, dari hitung darahnya, dan dilihat dari eosinofilnya. Kalau eosinofilnya meningkat, nah itu kemungkinan asmanya berhubungan dengan reaksi alergi. Atau bisa juga kita melihat dari serum immunoglobulin E-nya tersebut. Tapi bisa juga kita melihat dari dari arterial blood gases, dari gas darahnya, analisis gas darahnya ini. Tapi ini sangat jarang dilakukan. Seperti itu ya. Untuk farmakoterapinya akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kalau masih ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar atau bisa ditanyakan melalui WA saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup pertemuan kita pada sesi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.